Seberapa toksikkah Anda sebagai ibu? Seperti racun, tanpa sadar perilaku kita bukannya mengawal perkembangan anak menuju hal positif tapi malah merusaknya. Terjebak dalam toxic parenting karena menerapkan pola pengasuhan yang keliru dan melukai psikologis anak. Apa itu toksik? Toksik adalah istilah untuk pribadi, hubungan, atau lingkungan yang memiliki dampak negatif pada orang lain. Seseorang dianggap toksik karena suka menyusahkan bahkan merugikan orang lain. Mari deteksi diri kita, apakah kita ibu yang toksik? Selamat datang di Emak Punya Cerita. Ayo siapkan kopinya dulu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Apakah Anda salah satu dari orang tua yang melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, bahkan mungkin melakukan kekerasan lain yang lebih parah saat anak melakukan kesalahan? Ya, Anda berarti toksik. Jika ini yang terjadi, maka anak akan tumbuh dalam ketakutan, cemas, kemarahan, dan trauma. Jangan anggap kekerasan menjadi salah satu jalan untuk mendidik atau mendisiplinkan anak. Kekerasan memiliki beberapa konsekuensi emosional dan psikis, serta efek negatifnya akan merusak hubungan orang tua dan anak. Anda sering melakukan kekerasan verbal dengan nada mengancam, berteriak hingga mempermalukan anak di depan umum. Ini termasuk kekerasan emosional. Lukanya tidak terlihat namun bisa membuat anak kehilangan percaya diri, menarik diri dari lingkungan dan membuatnya gelisah. Kekerasan emosional dilakukan orang tua untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol, termasuk melakukan gaslighting pada anak untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Gaslighting adalah manipulasi yang membuat anak merasa bersalah atau meragukan diri sendiri. Anda tahu, jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk, mencium, mengelus juga termasuk kekerasan emosional. Egois. Anda lebih memprioritaskan kepentingan dan keinginan Anda sendiri padahal kebutuhan anak belum terpenuhi. Sikap egois ini mengabaikan psikis dan emosional anak yang butuh perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan oleh orang dewasa. Parenting yang abai salah satu tanda Anda ibu yang narsistik. Perilaku ini akan berbahaya bagi bayi atau balita yang belum mampu mengurus diri mereka sendiri. Mengontrol anak berlebihan. Anda terlalu mengontrol dan melibatkan diri secara berlebihan dalam hidup anak, membatasi kebebasan, kemandirian, dan diri anak sebagai individu. Anda berharap anak-anak patuh sepanjang waktu. Mengajarkan anak akan pentingnya menghormati otoritas orang tua bagian penting dari parenting. Namun saat Anda menggunakan otoritas sebagai orang tua secara berlebihan, berarti Anda toksik. Orang tua yang sehat akan mengatasi dengan baik ketika anak menentang otoritas mereka. Anda manipulatif, menggunakan taktik emosional untuk mendapatkan yang Anda inginkan seperti menyanjung atau membuat anak merasa bersalah agar anak mengikuti keinginan Anda. Parahnya, Anda berpikir perilaku ini normal dan bisa diterima. Hasilnya, anak akan tumbuh dengan berjuang untuk mengenali dan berurusan dengan manipulasi dalam hubungan mereka dengan orang dewasa lainnya. Hukuman yang keras. Anda menghukum anak dengan keras saat mereka tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, disiplin alat yang tepat dalam parenting jika digunakan dengan tepat. Namun Anda bisa malah memukul anak jika tidak disiplin atau meremehkan anak yang mendapat nilai buruk. Tindakan seperti ini menciptakan ketakutan di mana anak secara terus-menerus akan selalu cemas dan tidak bisa mengekspresikan diri mereka sendiri. Anda haus pujian. Anda ibu narsistik yang selalu butuh pujian dari anak-anak. Anda ingin dikagumi anak-anak sepanjang waktu, dan jika tidak mendapatkannya, Anda akan marah dan menjadi manipulatif. Namun sebaliknya, Anda tidak melakukan hal serupa pada anak Anda, yaitu memuji dan mengagumi kelebihan mereka. Hal ini bisa menyakiti dan membingungkan anak. Cemburu pada hubungan anak dengan orang lain. Anda melihat hubungan anak dengan orang lain sebagai ancaman. Dalam beberapa kasus, orang tua toksik akan melakukan taktik licik agar tetap dekat dengan anaknya. Lebih ekstrim lagi, Anda mungkin akan mencoba mengakhiri hubungan anak sehingga tidak lagi merasa terancam. Tidak suportif. Anda tidak mendukung pilihan anak, hobi, dan prestasi mereka. Daripada merayakan keberhasilan anak-anak, orang tua toksik akan menolak bahkan meremehkan. Hal ini terjadi mungkin karena cemburu, ingin mengontrol anak, atau hanya tidak peduli dengan hal-hal yang disukai anak. Tidak ada batasan. Anda melanggar privasi anak. Saat anak sudah cukup besar, Anda menghubungi mereka secara berlebihan, tidak membiarkan mereka punya waktu tanpa Anda. Bisa jadi
Anda mampir ke tempat kegiatan anak tanpa pemberitahuan atau berteman dengan teman anak Anda hanya agar Anda selalu dekat dengan anak. Gangguan ini bisa melelahkan dan membuat stres. Anak akan sulit untuk menjadi mandiri dan memiliki privasi. Jadi pelampiasan emosi orang tua. Anda melampiaskan kemarahan pada anak atas masalah Anda dengan orang lain atau mungkin dengan suami Anda. Hal ini bisa menyakitkan dan membuat anak bingung serta gagal mengajarkan anak tentang cara yang sehat dalam mengelola emosi. Anda mudah sekali tersinggung. Pendapat yang berbeda dari anak akan Anda anggap sebagai serangan. Akhirnya, anak akan lebih memilih menyimpan sendiri pendapat mereka untuk menghindari konsekuensi negatif dari reaksi Anda. Anak akan menghindari pembicaraan yang membuat Anda kesal. Situasi seperti ini menutup ruang diskusi terbuka, akan sulit bagi anak untuk berbagi ide dan berkembang. Orang tua toksik curhat berlebihan pada anak. Topik-topik yang harusnya hanya untuk orang dewasa Anda ceritakan pada anak. Tentang masalah pribadi, masalah dengan ayah mereka, juga tentang keuangan. Cerita Anda akan membuat anak menjadi tidak nyaman dan bingung karena anak belum punya kemampuan untuk mengatasi masalah orang dewasa. Hal ini mengaburkan batasan antara orang tua dan anak. Akan terjadi pembalikan peran di mana anak dituntut menjadi orang tua yang akan merasa bertanggung jawab terhadap emosi orang tuanya. Anak akan mengambil tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia mereka. Anda mengkritik anak terus-menerus, baik itu pendapatnya, emosinya, dan tindakan anak. Daripada memberikan support dan motivasi, Anda malah fokus pada kekurangan dan kesalahan, sehingga membuat mereka menjadi terpuruk. Kritikan tanpa henti akan membuat anak merasa tidak cukup baik dalam hal apapun, sehingga menurunkan rasa percaya diri mereka. Anda selalu menyalahkan orang lain daripada bertanggung jawab pada tindakan sendiri. Ketika ada hal yang keliru, Anda menunjuk kesalahan pada orang lain termasuk pada anak. Kondisi ini tidak adil untuk anak. Anak akan merasa terbebani dan merasa bersalah untuk hal yang tidak mereka lakukan. Anak sebagai perpanjangan orang tua. Anda menjerat anak dalam kehidupan Anda, mengaburkan batasan antara hidup Anda dan hidup anak. Anda akan memperlakukan anak sebagai perpanjangan hidup Anda daripada sebagai individu yang punya kebutuhan dan keinginan sendiri. Terlibat dalam kehidupan anak dan berharap anak akan memenuhi kebutuhan emosi Anda, hal ini akan membuat anak trauma yang akan menyulitkan anak untuk berkembang lebih mandiri dan menciptakan banyak tekanan emosional. Memaksa anak berpihak pada Anda menciptakan anak berada dalam kondisi tidak nyaman, terutama ketika konflik dengan anggota keluarga lain. Anda akan meminta anak berpihak pada Anda. Perilaku ini membuat anak stres dan bingung, sehingga makin sulit untuk merawat hubungan yang sehat dalam keluarga. Apa yang menyebabkan seseorang berperilaku toksik?